Perkenalkan, saya Ade Tesdiro Marit Manggar dari Desain Komunikasi Visual dengan NIM 16012000125. Jadi judul yang saya ambil adalah penggunaan ilustrasi kartunis pada kampanye di pemilu 2024. Jadi penggunaan ilustrasi kartunis pada pemilu saat ini itu lumayan banyak digunakan, terlebih untuk penyokong atau pendukung dari paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Penggunaan kata gemoy menjadi slogan untuk kampanye dari capres dan cawapres tersebut. Sebagai mahasiswa desain komunikasi visual, saya memiliki ketertarikan. Apakah penggunaan ilustrasi kartunis cukup efektif untuk mendapatkan atensi dari masyarakat, menyasar kepada generasi-generasi muda? Kartun Indonesia masuk secara massal pada tahun 90-an. Jadi generasi-generasi yang lahir di tahun 80-an ke atas, yaitu generasi milenial dan generasi Z, sangat-sangat dekat dengan kartun-kartun tersebut. Jadi penggunaan kampanye menggunakan ilustrasi-ilustrasi kartunis dapat menjadi pembeda pada kampanye saat ini. Dikutip dari Kata Media Network, sebanyak 66 juta atau 33% pemilih dari generasi milenial. Sedangkan pemilih dari generasi Z adalah sebanyak 46 juta pemilih, atau sebanyak dari 22,8% dari total DPT pemilu 2024. Maka jika diakumulasikan, jumlah dari generasi pemilih tersebut sebanyak 113 juta. Kedua generasi ini memang mendominasi pada pemilih tahun ini. Maka dengan banyaknya suara dari generasi tersebut, maka dapat menjadi ladang suara yang dapat dikonversikan untuk mendukung dari para calon-calon legislatif maupun eksekutif. Saya mengumpulkan data dengan mencari artikel dan juga data-data statistik di internet serta melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa. Menurut Adi Ahdiat, dalam Kata Data Media Network, lembaga survei indikator dari kelompok responden Gen X, kira-kira separuh atau 52% memilih Prabowo Gibran. Kemudian di kelompok responden milenial yang memilih pasangan nomor urut 2 itu ada di 40%. Pengamat politik dari indikator politik dalam bbc.com, Bawono Kumoro mengatakan kepopuleran Prabowo di kalangan Gen Z bisa jadi salah satunya dipengaruhi oleh personanya di media sosial menggunakan ilustrasi babyface dan kata gemoy yang merubah citranya yang dianggap tegas dan berwibawa dengan latar belakang militernya. Hal inilah yang membuat sosoknya dengan rebranding yang dilakukan menjadi dekat dengan generasi-generasi muda. Dan menurut mahasiswa yang wawancarai, mereka memiliki pendapat, menurut saya sangat mempengaruhi ya, karena setahu saya tuh kayak sudah berpuluh-puluh tahun saya hidup tuh poster kayak caleg atau cawapres itu isinya tuh sama-sama aja kayak gitu. Jadi kayak cenderung kita tuh nggak pernah melihat gitu loh, jadi nggak tertarik untuk sekedar ngebaca atau yang lihat posternya itu, karena ya isinya sama-sama aja. Tapi dengan adanya inovasi itu, karena kebetulan saya juga ada suka ke kartun anime, jadi lumayan tertarik gitu, lumayan beda aja. Jadi kayaknya kalau misalnya ada satu atau beberapa yang mencontoh itu, bisa jadi nanti jadi inovasi buat caleg-caleg atau calon-calon lainnya buat yang lebih menarik lagi. Itu cukup menarik karena sesuai tujuannya salah satu paslon itu kan cukup tua atau tegas dalam tanda kutip seorang Prabowo. Dengan menggunakannya animasi, maka ya bisa saja membuat itu menggiring minat untuk para pemuda yang gak takut sama sikap Prabowo atau yang tegas-tegas itu. Maka dengan hasil dan persona yang dapat ditawarkan, maka penggunaan ilustrasi kartunis dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam kampanye di pemilu 2024. Penggunaan ilustrasi tersebut menjadi salah satu pendekatan yang cukup efektif, terutama bagi generasi muda yang sudah sangat dekat dengan ilustrasi kartunis, dan juga kejenuhan dengan desain-desain kampanye yang begitu-begitu saja. Sehingga penggunaan ilustrasi kartunis menjadi suatu pembeda dan akan mendapatkan atensi untuk para calon-calon tersebut. Implementasi yang digunakan oleh calon capres dan cawapres dari Prabowo dan Gibran adalah salah satu contoh dari implementasi penggunaan ilustrasi yang dapat diterapkan. Bahkan beberapa calon legislatif juga sudah ada yang menggunakan ilustrasi, bahkan animasi untuk kampanyenya. Hal tersebut menjadi warna yang menarik dalam pesta demokrasi saat ini. Walaupun harus diingat bahwa penyampaian visi misi yang berlandaskan suara rakyatlah yang tetap menjadi titik utama dalam kampanye.